Pernahkah kamu merasa tertinggal? Teman-teman sudah jadi orang besar, sedangkan kamu masih mencari pijakan. Di dunia yang serba cepat, kita lupa bahwa tumbuh itu bukan lomba, bahwa dewasa itu bukan soal seberapa cepat, tapi seberapa dalam kamu memahami hidup. Hari ini aku ingin mengajakmu, mari pelan-pelan jadi manusia. Dewasa itu anugerah, bukan kejaran. Assalamualaikum, saya Rizal. Dalam video ini, saya akan mengajak rekan-rekan untuk berdiskusi tentang dewasa yang tak harus cepat. Sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin berterima kasih kepada rekan-rekan yang telah mengklik video ini. Selamat datang di channel saya. Di sini saya akan membagikan pikiran saya sebagai bahan untuk diskusi dan tumbuh bersama. Dunia terlalu cepat. Hati kita tak perlu terburu. Segalanya berlari, tapi apakah jiwa kita sudah siap untuk mengejar? Dalam psikologi modern, istilah seperti hurry sickness dan toxic productivity semakin sering muncul. Kita hidup di zaman ketika standar keberhasilan ditentukan oleh kecepatan. Cepat lulus, cepat kerja, cepat menikah, atau cepat kaya. Akibatnya, banyak orang yang mengalami tekanan internal yang konstan untuk terus bergerak, meski hatinya belum mengerti arah. Kita jadi merasa bersalah saat istirahat, merasa gagal hanya karena ritme kita tak secepat orang lain. Efeknya, muncul perasaan tertinggal, kemudian kecemasan eksistensial, seperti apakah aku berguna, atau mungkin kenapa hidupku lambat. Kemudian, kehilangan koneksi dengan diri sendiri dan Allah. Selanjutnya, sulit bersyukur karena terlalu sibuk mengejar. Padahal dalam Islam, ketenangan atau sakinah lebih diutamakan daripada percepatan. Rasulullah SAW bahkan bersabda, ketergesa-gesaan adalah dari setan, dan ketenangan adalah dari Allah. Hadis riwayat Tirmizi. Filsafat hidup mengajarkan kita bahwa tumbuh itu bukan sekadar bergerak, tapi memahami ke arah mana kita bergerak. Dalam filsafat eksistensialisme, manusia tidak dilahirkan dengan manual hidup yang universal. Maka setiap manusia punya jalan tafakurnya masing-masing. Menjadi dewasa bukan soal usia, tapi soal penerimaan terhadap keterbatasan dan keberanian untuk memilih arah hidup secara sadar. Seseorang yang terlihat tertinggal bisa jadi sedang lebih dekat dengan makna, sementara yang terlihat cepat bisa jadi hanya terbawa arus. Bagaimana benih, tidak bisa dipaksa berbunga lebih awal tanpa merusak akarnya. Manusia pun butuh waktu untuk mengakar pada nilai, mengenal robnya, dan menyadari untuk apa ia tumbuh. Kita sering iri pada mereka yang tampak melaju di jalan tol hidupnya. Lulus cepat, menikah muda, karir cemerlang. Padahal bisa jadi Allah sedang mengajarkan kita jalan sunyi yang lebih dalam, jalan memahami diri. Karena bukan siapa yang duluan sampai, tapi siapa yang lebih mengenal Tuhan dalam perjalanannya. Terkadang Allah lambatkan langkah kita bukan karena kita lemah, tapi karena Dia ingin kita kuat dari dalam. Tenang, langkahmu bukan langkah orang lain. Allah mencipta tiap hati dengan kecepatan yang berbeda. Pelan bukan berarti gagal, lambat bukan berarti tersesat. Jadi, jangan buru-buru dewasa. Berlarilah kalau kau yakin, berhentilah kalau kau lelah. Tapi jangan pernah merasa kau tertinggal, karena Allah sedang menulis takdirmu dengan ritme terbaik untuk jiwamu. Tumbuh itu ibadah, bukan kompetisi. Engkau tak dilahirkan untuk membandingkan, tapi untuk menjadi. Tumbuhmu bukan tontonan, tapi ibadah sunyi yang Allah nilai. Dalam Islam, setiap fase hidup adalah amanah dan ladang ibadah. Proses menjadi lebih baik, lebih sabar, lebih bertanggung jawab adalah bagian dari ibadah pengembangan diri yang disukai Allah. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Hadis riwayat Ahmad. Tapi untuk bisa bermanfaat, seseorang harus menumbuhkan jiwanya dulu. Dan pertumbuhan itu bukan lomba cepat-cepat sukses, tapi seni mempersiapkan diri di hadapan Allah dan makhluknya. Secara filosofis, kita terperangkap dalam budaya perbandingan. Hidup dijadikan grafik naik turun, dan pertumbuhan dianggap berhasil hanya jika lebih tinggi dari orang lain. Padahal, tumbuh itu tentang naiknya nilai diri menurut Allah, bukan mata manusia. Dunia telah menjadikan kita seragam, tapi Allah tak pernah menilaimu dari keseragaman. Allah menilai usaha, bukan hasil. Menilai ketekunan, bukan kecepatan. Maka tumbuhlah dengan hati, bukan demi pujian, tapi demi keridoan. Kita hidup di zaman perbandingan tanpa akhir.
Yang satu sudah menikah, yang lain sudah punya bisnis, yang lain lagi sedang kuliah di luar negeri. Tapi apakah kau lupa bahwa nilai hidupmu bukan dari grafik pencapaian, tapi dari kedalaman imanmu pada proses. Tumbuh itu ibadah. Menang dari malasmu, dari gelapnya hatimu, dari keraguan pada takdir Tuhanmu, itulah kemenangan sesungguhnya. Ketika kamu membaca buku bukan demi validasi, ketika kamu memperbaiki sholatmu di tengah kesibukan, ketika kamu belajar menahan emosi, saat itu kamu sedang tumbuh. Dan itu ibadah. Yang menciptakan mati dan hidup, untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Quran Surat Al-Mulk ayat 2. Bukan yang paling cepat, tapi yang paling baik. Berhentilah memaksa dirimu menjadi seperti orang lain. Fokuslah menjadi versi terbaikmu untuk Allah. Karena tumbuh itu ibadah, dan ibadah tidak pernah butuh penonton. Yang penting bukan siapa paling cepat sampai, tapi siapa yang tetap lurus di jalan yang benar. Memaksimalkan bukan melelahkan. Ikhtiar itu bukan membakar diri demi dunia, tapi menyalakan cahaya agar hidup punya arah. Dalam Islam, kita diperintahkan untuk berikhtiar sebaik mungkin, namun juga berserah secara total. Bukan menjadi hamba yang malas, juga bukan hamba yang merasa segalanya bisa dicapai hanya dengan kerja keras, seolah Allah tak ikut campur. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang jika mengerjakan suatu pekerjaan, dia mengerjakannya dengan itkon, yaitu bersungguh-sungguh dan berkualitas. Hadis riwayat Baihaqi. Itkon bukan berarti harus selalu sibuk. Itkon berarti hadir sepenuh hati dalam setiap tugas. Menyelesaikan bukan sekadar menggugurkan kewajiban, tapi dengan niat ibadah dan tanggung jawab. Banyak yang sibuk, tapi tak tahu kemana ia menuju. Banyak yang produktif, tapi kehilangan makna. Maksimal itu bukan artinya melelahkan dirimu sampai lupa alasan kenapa kamu memulai, tapi memastikan setiap langkahmu punya tujuan yang jelas dan bermakna. Dalam istilah modern, smart effort bukan blind hustle. Bekerja kelaslah, tapi jangan lupa arah. Karena siapa yang kehilangan arah akan lelah hanya untuk mengulang kesalahan. Kemudian, kita perlu membedakan antara ikhtiar dan ambisi buta. Ikhtiar, ada tauhid di dalamnya, ada syukur meski hasil belum tampak, ada tenang karena tahu Allah Maha melihat usaha. Sedangkan ambisi buta, menghalalkan segala cara, membanding-bandingkan langkah, dan merasa gagal jika belum terlihat oleh manusia. Memaksimalkan bukan soal jam kerja yang padat, tapi soal apakah hari ini kamu telah menghidupkan potensimu dengan cara yang Allah ridhoi. Bukan tentang seberapa banyak yang kau kerjakan, tapi apakah yang kau kerjakan mendekatkanmu pada tujuan yang abadi. Jangan biarkan dirimu lelah karena dunia, sedangkan jiwamu belum pernah sempat bernapas karena mengingat Allah. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Quran Surat At-Taubah ayat 105. Allah melihat, bahkan ikhtiar terkecil. Maka jangan takut terlihat lambat. Yang penting, kamu tidak diam dan tidak berhenti. Bukan semua hal bisa kau kendalikan, tapi selalu ada hal yang bisa kamu maksimalkan. Fokuskan energimu pada yang bisa kamu ubah, yaitu dirimu sendiri, dan serahkan hasilnya kepada Robmu. Memaksimalkan bukan soal jadi yang paling sibuk, tapi jadi yang paling jujur dalam ikhtiarnya. Bukan berarti kamu tak boleh istirahat, tapi agar istirahatmu tak mencuri waktumu dari Allah. Bukan berarti kamu harus sempurna, tapi agar tak satu detik pun kamu lewatkan dengan kesia-siaan, karena Allah tak menuntut hasil besar, tapi kesungguhan yang tulus dari hambanya. Refleksi itu napas pertumbuhan. Kadang untuk bertumbuh kita perlu berhenti, bukan untuk mundur, tapi untuk mengerti. Dalam Islam, muhasabah atau introspeksi adalah bagian penting dari kehidupan seorang mukmin. Umar bin Khattab berkata, hisablah dirimu sebelum kamu dihisab, timbanglah amalmu sebelum ditimbang di akhirat nanti. Refleksi bukan kemewahan, tapi kebutuhan rohani. Ia bukan tanda kelemahan, tapi bukti bahwa kita masih punya kesadaran. Setiap jeda adalah momen memperbaiki arah, karena bisa jadi kita telah terlalu jauh berjalan, tapi ke arah yang salah. Filsuf modern menyebut refleksi sebagai the pause that empowers. Tanpa refleksi, hidup hanya rutinitas tanpa makna. Sekadar reaksi terhadap dunia, bukan keputusan sadar. Manusia yang tak pernah merenung, tak tahu sedang menjadi apa.
Ia sibuk mengejar apa tanpa pernah bertanya kenapa. Refleksi adalah cara kita menyatu dengan waktu, menengok ke belakang bukan untuk menyesal, tapi untuk memahami pola, melihat ke depan bukan untuk cemas, tapi untuk menyusun langkah yang selaras dengan iman. Ada saatnya kamu harus duduk dan menanyakan pada hatimu, apa yang sedang aku kejar? Untuk siapa aku lelah selama ini? Refleksi itu bukan kemunduran. Ia seperti napas panjang di tengah maraton hidup, agar kita tidak sekadar bertahan, tapi benar-benar hidup. Karena tubuh yang lelah bisa tidur, tapi jiwa yang kosong hanya bisa disembuhkan dengan makna. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok atau akhirat. Quran Surat Al-Hasyr ayat 18. Ayat ini adalah seruan refleksi, bukan hanya evaluasi dunia, tapi juga bekal untuk akhirat. Apakah hari ini aku lebih sabar dari kemarin? Sudahkah aku mengucapkan terima kasih kepada Allah hari ini? Apakah aku melakukan sesuatu karena Allah atau karena ingin dilihat? Dari pertanyaan-pertanyaan itulah, langkah kita akan lebih tenang. Bukan karena semuanya sudah jelas, tapi karena kita sadar kemana harus melangkah. Berhenti sejenak tak membuatmu kalah. Bahkan Rasulullah SAW pernah menyepi di Gua Hiro sebelum menjadi rahmat bagi semesta. Refleksi bukan melambat, tapi memastikan langkahmu tetap dalam lindungan cahaya. Jadi, jika hari ini terasa berat, tenanglah. Mungkin ini saatnya bukan untuk menambah kecepatan, tapi menambah pemahaman. Karena refleksi adalah napas bagi jiwa yang ingin bertumbuh dengan sadar. Yakin pada kehendak Allah, bukan arus manusia. Dunia mengajarkan ikut arus, tapi iman mengajarkan ikut kehendak Tuhanmu. Yang kuat bukan yang tercepat, tapi yang tetap tenang saat semua orang panik. Mereka membuat rencana, dan Allah pun membuat rencana. Dan Allah sebaik-baiknya pembuat rencana. Quran Surat Al-Anfal ayat 30. Seorang muslim sejati tidak hidup dengan agenda orang lain, tapi dengan kerangka takdir dari Allah. Yakin kepada Allah bukan berarti kita berhenti bergerak, tapi berarti kita tidak mudah goyah saat jalan yang kita tempuh tidak sama dengan kebanyakan orang lain. Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin. Segala urusannya baik. Jika diberi nikmat, ia bersyukur. Jika ditimpa musibah, ia bersabar. Hadis riwayat Muslim. Filsafat eksistensial menyebut bahwa manusia modern sering kehilangan dirinya sendiri karena terlalu sibuk menjadi seperti yang lain. Mereka berjalan cepat, tapi tidak tahu sedang kemana. Mereka sibuk membandingkan, padahal tak paham tujuan sendiri. Orang yang hidup mengikuti arus dunia akan kelelahan, karena standar dunia tak pernah tetap. Tapi orang yang yakin pada kehendak Allah akan selalu punya arah, karena sandarannya tidak berubah. Allah Maha Tahu dan Maha Mengatur. Tenang saja, wahai jiwa yang sedang bertumbuh, jika langkahmu telah sesuai dengan yang Allah ridhoi, tak peduli seberapa lambat, kau tetap di jalan yang benar. Jangan risau jika hidupmu tak seramai orang lain. Mungkin Allah sedang menyusun sesuatu yang besar, dan kau hanya diminta sabar dalam sepi. Yakinlah, kehendak Allah selalu lebih baik daripada ekspektasi manusia yang rapuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Quran Surat At-Talaq ayat 3. Ayat ini bukan hanya janji, tapi juga arah hidup. Agar kita tak mudah tergelincir hanya karena hidup orang lain tampak lebih cepat. Kita semua sedang tumbuh, bukan untuk dilombakan, tapi untuk dimaknai. Dewasa itu bukan lomba cepat-cepatan jadi orang, tapi perjalanan memahami siapa kita di hadapan Tuhan. Jika hari ini langkahmu terasa lambat, jangan benci dirimu. Bisa jadi Allah sedang menyempurnakan akar-akar jiwamu, agar kelak ketika tumbuh, kamu tidak mudah tumbang. Pelan-pelan saja, asal tetap dalam dekapan ridhonya, tak perlu terburu dewasa. Cukup pastikan tiap hari kamu lebih jujur, lebih sabar, lebih bertakwa. Karena itulah hakikat menjadi manusia. Jika kamu sedang merasa tertinggal, simpan video ini baik-baik. Dengarkan ulang saat dunia terasa bising. Dan jika kamu tergerak, bagikan video ini kepada mereka yang sedang berlari tanpa tahu arah, agar mereka tahu bahwa istirahat sejenak untuk merenung bukan tanda lemah, tapi tanda sadar. Mari tumbuh bersama, bukan untuk lebih dari orang lain, tapi untuk lebih dekat kepada Allah. Rizal pamit undur diri. Wassalamualaikum.